Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama mengenai sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan menjadi kasih sayang, menebar kasih sayang, menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutkannya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Sebab disebutkannya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan sebagai penyebar kebaikan. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini sebagai sumber kebahagiaan bagi umatnya. Nabi diutus oleh Allah membawa kebahagiaan bagi umatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran Rasulullah, ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah, dan dia mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Dan sebaliknya, ketika seseorang tersebut menolak ajaran Rasulullah dan menentangnya, maka kehidupannya tidak akan menemukan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kasih sayang yang ditebarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hanya ucapan semata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kesehariannya mempraktikkan dan mengimplementasikan dengan perbuatan yang nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kepada orang musyrik sekalipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku santun dan mengasihi. Tidaklah kita pernah mendengar, kita mengingat bagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Taif, niat hati menghindari permusuhan dari kaumnya yang ada di kota Mekah, namun ternyata di sana malah mendapat perlakuan yang kasar, mendapat perlakuan yang lebih tidak manusiawi lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dilempari dengan batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila diperbolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif sehingga orang-orang yang ada di sana meninggal semua. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah Nabi berkehendak demikian? Tidak. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan mereka. Andai kata hari ini mereka tidak menyembahmu, tidak menerima Islam ya Allah, kami berharap semoga cucu-cucu dari mereka, keturunan mereka adalah sebagian dari orang-orang yang menyembahmu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Subhanallah, Maha suci Allah. Dalam keadaan marah pun
dalam keadaan terluka dan tersakiti, Rasulullah SAW masih menyempatkan untuk mendoakan orang yang menyakiti. Bagaimana dengan kita? Setidaknya marilah dalam kehidupan kita memulai dari diri kita, agar supaya mencontoh sikap Rasulullah yang menebar kasih sayang kepada semua umatnya, bahkan ke orang yang menolaknya sekalipun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sifat mulia Rasulullah yang lain yang perlu kita contoh dan kita teladani adalah sifat pemaafnya. Ingatlah ketika Nabi SAW berperang Uhud, Nabi perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berperang. Di tengah peperangan pamannya terbunuh oleh Washhi. Paman yang ia sayangi, paman yang ia kasihi dibunuh oleh Washhi, seorang budak berkulit hitam. Washhi tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pedang dan selesai, namun Washhi mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal ini membuat Nabi SAW sangat sedih, membuat Nabi SAW sangat sakit hati, bahkan marah pada saat itu. Namun apa yang terjadi ketika Washhi datang ke hadapan Rasulullah SAW seraya ia ingin masuk Islam? Apakah Rasulullah menolaknya? Tidak. Rasulullah menerimanya dan memaafkan Washhi, walaupun Rasulullah tidak mau melihat wajah Washhi karena akan selalu mengingat kejadian yang pernah menimpa pamannya tersebut. Subhanallah, lagi-lagi Rasulullah SAW memaafkan orang yang sudah menyakiti paman yang ia cintai sendiri, keluarganya sendiri. Rasulullah tetap memberikan pintu maaf. Rasulullah tetap memberikan rangkulan kepada orang-orang yang hendak memeluk Islam dan hendak bertaubat karena Allah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, kita menjadi pribadi yang mampu menebarkan ajaran kasih sayang, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah kita akan terasa damai. Lingkungan di tengah-tengah kita akan kita rasakan dampaknya yang luar biasa. Damai, tentram, dan kehidupan yang aman akan kita rasakan. Marilah kita bersama-sama mencontoh sikap Rasulullah yang dengan memaafkannya siapapun itu hendak minta maaf kepada kita, maka kita belajar untuk memaafkan. Selain itu, dengan menebar kebaikan, dengan menebar kemaslahatan umat, mari kita menebar kebaikan-kebaikan sebagaimana Rasulullah diutus sebagai rahmat, menebar kasih sayang. Semoga kita mampu umatnya meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada kita untuk mencontoh Rasulullah yang menebar rahmat, menebar kasih sayang, serta mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menganiaya beliau dan keluarganya. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.